Abu Nawas adalah seorang sufi yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau merupakan seorang ulama yang hidup pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Sampai saat ini, kisah-kisah warisan Abu Nawas selalu mengundang decak kagum berkat kecerdikannya dan membuat orang yang mendengarnya pasti tertawa. Untuk kisah berikut ini diambil dari kisah 1001 malam. Suatu hari, Abu Nawas sedang ke sebuah warung untuk memesan teh hangat. Di sana, kawan-kawannya sudah lebih dulu datang dan memang menunggu Abu Nawas seorang. Setelah mereka berbincang, kawan-kawan Abu Nawas memberi tantangan kepadanya yang sangat beresiko. Abu Nawas diminta untuk memantati Raja Harun ar-Rasyid, di mana hal itu pasti akan membuat Raja sangat marah. Wahai Abu Nawas, kami tahu engkau selalu lepas dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja. Tapi kali ini kami yakin pasti engkau akan dihukum Raja bila engkau berani melakukan tantangan dari kami, kata kawannya itu. Apa yang harus aku takutkan? Tidak ada sesuatu pun yang harus ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Engkau tahu kan, selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Raja Harun ar-Rasyid, lanjut kawannya itu. Memang benar, tindakan itu jelas melecehkan Raja, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, beranikah engkau memantati Raja tapi harus pula membuatnya tertawa? Tantang kawannya. Tentu aku berani, karena aku hanya takut kepada Allah. Lalu apa hadiah yang bisa aku dapat jika aku melakukannya? Tanya Abu Nawas. 100 keping uang emas, tegas kawan-kawan Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas mencari cara dan berpikir bagaimana agar ia bisa memantati Raja tetapi juga membuatnya tertawa. Selang beberapa hari, Raja Harun ar-Rasyid membuat suatu jamuan yang mengundang berbagai macam tamu, termasuk diantaranya adalah Abu Nawas. Di saat itulah, kawan-kawan Abu Nawas menantikan kedatangan dan bersiap melihat kekalahan Abu Nawas. Ketika para tamu undangan sudah hadir, Abu Nawas belum juga terlihat oleh kawan-kawannya, bahkan saat acara sudah dimulai. Usut punya usut, Abu Nawas datang terlambat dan duduk di barisan belakang tanpa alas karpet seperti halnya tamu undangan lain. Setelah acara selesai, Raja Harun ar-Rasyid baru sadar bahwa Abu Nawas duduk tidak di atas karpet tetapi di lantai. Baginda Raja yang heran lantas bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau duduk di atas karpet?" "Yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Tapi hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," jawab Abu Nawas. "Jangan begitu, majulah dan duduk di atas karpet, nanti pakaianmu kotor," lanjut sang raja. "Ampun yang mulia, tapi sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Jawaban Abu Nawas itu pun semakin membuat Baginda Raja bingung. "Karpet yang mana yang engkau maksud wahai Abu Nawas? Sejak tadi aku belum melihat engkau membawa karpet," tanya Baginda yang masih kebingungan. "Baiklah yang mulia, jika engkau ingin tahu maka aku akan menunjukkan karpet itu," jawab Abu Nawas. Setelah Abu Nawas mendekati Baginda Raja, ia pun langsung menungging dan memantati Raja sambil menunjukkan potongan karpet kecil yang menempel di pantatnya. Raja Harun ar-Rasyid yang menyaksikan karpet kecil itu pun di pantat Abu Nawas tak kuasa menahan tawanya.
Kawan-kawan Abu Nawas yang juga melihat kejadian itu akhirnya harus merelakan ratusan keping uang emas untuk diserahkan kepada Abu Nawas. Dan begitulah Abu Nawas, dengan tingkah laku lucunya dan juga dengan kecerdikan yang ia miliki, sehingga cerita-cerita tentang Abu Nawas masih diperdengarkan sampai sekarang.